Belakangan terakhir sosial media didominasi oleh konten podcast. Hal ini bisa terjadi karena mungkin konten podcast mudah dibuat oleh orang-orang. Tidak perlu membuat sebuah skrip terlebih dahulu dan bisa berjalan begitu saja. Podcast pun bisa menghasilkan viewers yang menjanjikan karena salah satu alasannya adalah mudah diakses. Banyak konten kreator Indonesia yang beralih membuat konten podcast. Salah satunya adalah Marlo dalam channel Volix Media. Marlo melakukan wawancara kepada narasumbernya. Salah satunya yang sedang viral sekarang adalah podcastnya bersama Keisha Lefronka. Keisha dipandang tidak sopan oleh netizen karena saat Marlo mulai menanyakan suatu hal, Keisha menjawab dengan tidak serius. Tahu. Veronica. Iya kan? Lefronka. Kak, nggak semua lu tahu di dunia nih. Minimal dengerin orang dulu. Oke. Lefronka itu Levi sama Hafron. Jadi buah hati Levi dan Hafron. Jadi itu bukan. Kakaknya apa? Kakak adek. Kenapa sih? Masuk akal nggak? Masuk akal. Makasih. Itu spontan sih. Uhuy. Tahu-tahuan anak 20 tahun spontan. Kenapa sih? Emang pernah nonton? Pernah. Siapa yang bawain acaranya? Windas. Siapa yang bawain acaranya? Kita bahas acara orang lain apa bahas apa sih di sini tuh? Nanya siapa yang Kenapa harus semua ditanyain sih? Namanya kan interview. Oh, ini namanya interview ya? Sama. Boleh gak ini jadi idol terakhir gue? Enggak, kalian tuh di Siapa idol. sih yang udah kesini? Ziva, Tiara. Gak usah banyak nanya. Kalian tuh di idol tuh di brainwash ya? Buat Iya, jadi jujur ya? aneh. Iya, aneh semua ya? Semuanya. Kecuali aku sih. Makasih. Iya semuanya. Kecuali aku tahu. Siapa yang udah kesini tuh? Oh, Lini sama Iki pas itu ya. Malini, Ziva, Tiara. Tiara. Udah. Kamu keempat. Berarti kan masih sebagian kecil dari kami gitu. Kenapa kamu memutuskan kalau kita aneh? Kan pukul rata. Kenapa gitu sih mainnya? Indonesia. Lu Indonesia? Ya, gue jadi pusing. Boleh gak? Enggak. Salah ya? Profesional Marlo. Profesional. Boleh gak balas gak? Boleh gak balas gak? Tunggu. Minimal Salah dengerin. Minimal dengerin. Siap, salah. Waktu itu Tiara sama Ziva kesini. Sempat. Apa yang dilakukan? Kita ada games. Ya. Ketombe. Udah. Enggak itu ngomong ada. Enggak kok, aku enggak ketombean. Gila, barang sugap nih bro. Bro. Iya apa sih? Lu tau gak artinya? Apa? Tahu orang Jawa. Apa? Jadi katanya adalah sikil. Apa artinya? Kaki. Kalau tau gak? Tahu. Kamu. Oh, itu kamu sih kak. Kenapa gue yang kena sih? Tebakan gue sendiri. Kecewa deh. Sikile mambu. Sikile mambu. Astagfirullahaladzim. Gini ya, idol tuh ya. Mulutnya gak terlatih ya. Oh harus terlatih. Kan terlatih di bidang nyanyi aja. Kalau komunikasi tuh emang kurang gitu kayaknya. Kamu gak PR trained ya? Oh, emang kamu PR train ya? Enggak lah, karena aku bukan idol. Emang kalau gak idol gak harus PR train. Tapi idol harus. Harus dong. Kenapa dibeda-bedain begitu sih? Karena julukannya aja idol, idola. Itu hanya julukan coy. Kita nih manusia biasa. Sama contoh. Presiden juga julukannya presiden. Iya, tapi itu dia kan manusia. pekerjaan. Iya, lalu aku harus apa? Bekerja. Apa sih? Sebagai idol. Hal ini menimbulkan efek buruk kepada dua belah pihak. Efek yang didapatkan Keisha Lefronka adalah dia mendapatkan pandangan buruk dari netizen karena ulahnya yang dianggap tidak sopan. Begitu juga dari pihak Marlo atau channel Volix Media tidak mendapatkan konten tersebut. Sebetulnya apa sih yang harus menjadi tren di dalam media sosial? Karena bahwasannya tren-tren media sosial yang terjadi di Indonesia adalah tren-tren yang berunsur keburukan seseorang. Hal ini bisa terjadi mungkin dikarenakan masyarakat Indonesia kurangnya kesadaran diri masing-masing dan juga kurangnya literasi dalam kehidupan mereka.
Karena faktanya menurut UNESCO, Indonesia menjadi urutan kedua terbawah dalam hal literasi. Minat baca masyarakat Indonesia yang terbilang rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain, kita akan coba melihat ya seperti apa perbandingannya. Upaya meningkatkan literasi masyarakat Indonesia ini terus ditingkatkan. Di zaman sekarang ini rasanya sudah tidak cukup dengan hanya literasi dasar, yaitu kalau kita tahu dulu calistung, baca tulis hitung, dan ini harus didukung juga dengan literasi media, kemudian literasi visual, ada juga literasi teknologi, finansial, dan lain-lain. Dan ini merupakan tugas yang harus diemban tidak hanya bagi pemerintah, namun juga seluruh lapisan masyarakat. Ditanyakan kepada gua, dan juga pertanyaan yang sering banget terlontar di Indonesia. Pertanyaan tersebut adalah bagaimana caranya menumbuhkan minat baca orang Indonesia. Tahukah kalian, dalam hal minat baca, negara kita ternyata peringkat 2 dunia, tapi dari belakang. Connecticut State University, di mana direportasikan hanya 0,001% dari masyarakat Indonesia yang mempunyai minat baca buku. Yap, 0,001%, 1 dari 100.000. Jadi kalau kita terima informasi ini 0,001% dikali jumlah penduduk Indonesia yang 270 juta, hanya 2.700 orang yang rajin membaca buku. Minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, hanya 0,0001%. Ya, bicara tentang minat baca masyarakat Indonesia yang terbilang rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain, kita akan coba melihat ya seperti apa perbandingannya minat baca masyarakat Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara yang lain. Ada satu data dan juga informasi yang bisa kita lihat. Coba ya, ini adalah beberapa negara yang memiliki minat baca yang cukup tinggi. Finlandia, Norwegia, Islandia, semuanya berada di Eropa Utara. Ini merupakan negara atau 3 negara dengan minat baca paling tinggi. Di manakah letak Indonesia? Sama-sama kita coba lihat ya. Apakah masuk 10 besar? Oh, ternyata tidak. 30 besar pun tidak ada nama Indonesia. Kita putar lagi terus, kita geser lagi, kita geser lagi, kita geser lagi. Nah, ini dia Indonesia. Indonesia ada di peringkat 60 dunia jika diukur dari banyaknya minat baca masyarakat Indonesia terhadap membaca buku. Bukan saja hanya itu yang harus kita perhatikan, tetapi juga ini nih pemirsa. Di Indonesia sendiri kita perlu tahu di daerah mana saja ya yang memiliki minat baca cukup tinggi. Kita pantau dari minat baca terhadap buku, lalu terhadap buku elektronik ataupun juga terhadap buku-buku pelajaran. Kalau kita perhatikan, ya, di sana ada satu informasi yang menarik bahwa DI Yogyakarta itu memiliki jumlah pembaca paling tinggi 27,62% terhadap surat kabar atau majalah, diikuti oleh Kalimantan Utara lalu DKI Jakarta. Jadi DKI Jakarta urutan nomor 3 di angka 14%. Lalu terhadap buku-buku elektronik atau e-paper ataupun juga e-book misalnya, DI Yogyakarta masih ada di urutan pertama, bahkan angkanya cukup tinggi yaitu 57,85%, diikuti oleh Jakarta dan juga kemudian Bali. Sementara itu untuk buku-buku sekolah atau buku-buku pelajaran, Kepulauan Riau di angka 74%, tinggi sekali angkanya, diikuti oleh Yogyakarta dan juga DKI Jakarta. Jadi Yogyakarta ini merupakan daerah yang cukup tinggi ya terhadap minat baca, apakah terhadap buku pelajaran, majalah ataupun juga koran dan juga buku-buku elektronik. Nah, kita akan coba lihat perbandingan konsumsi penduduk dewasa terhadap televisi, radio, majalah dalam seminggu. Mana coba yang paling tinggi? Anda bisa tebak sekarang. Kita lihat sama-sama ya. Nah, Daniar juga bisa sama-sama lihat nih. Ternyata pemirsa ya bahwa masyarakat dewasa atau penduduk dewasa mereka membaca koran sangat rendah. Kebanyakan 90% yang menonton televisi, bahkan angkanya kalau kita lihat dari 2009, 2012 ke 2015 angkanya meningkat. Sementara itu untuk mendengarkan radio menurun tajam dan juga membaca koran ataupun majalah juga menurun tajam. Nah, ini yang juga harus menjadi pedoman bagi kita semua, mereka-mereka yang aktif menggunakan media sosial adalah bagaimana memverifikasi data, informasi atau gambar ketika kita melihat di sebuah media sosial. Yang pertama adalah cek dulu kebenaran sumbernya, jadi jangan asal men-share atau membagikan informasi, begitu harus dicek dulu, mungkin Anda bisa googling, kemudian konfirmasi juga dan klarifikasi informasi yang Anda dapat tersebut, dan yang pasti tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan men-share atau membagikan informasi berupa kebencian, fitnah, gosip, dan juga adu domba. Kalau mungkin kita bisa simpulkan
penggunaan media sosial ini bak pisau begitu bermata dua. Anda bisa mendapatkan mudaratnya, penggunaan negatif dia mudaratnya, atau juga sebaliknya Anda juga bisa mendapatkan manfaat dari men-share segala sesuatu yang ada di media sosial. Untuk mengatasi hal tersebut, bijaklah dalam bersosial media, menjunjung tinggi etika dalam berkomunikasi.